Perubahan itu tidak nyaman. Tapi bagi sebuah organisasi, kadang perubahan adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. PT Garuda Indonesia merupakan salah satu contoh nyata bagaimana perusahaan besar dipaksa untuk berubah di tengah tekanan krisis. Pada masa pandemi COVID-19, industri penerbangan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Garuda Indonesia mengalami penurunan jumlah penumpang secara drastis. Sementara, perusahaan harus tetap menanggung beban operasional dan utang yang sangat besar. Bahkan, pada tahun 2021, total kewajiban Garuda Indonesia itu tercatat mencapai lebih dari 9 miliar dolar AS. Dan perusahaan berada dalam kondisi finansial distress atau tekanan keuangan yang serius. Menariknya, di tengah kondisi krisis itu, Garuda Indonesia tidak hanya fokus untuk selamatkan tekanan jangka pendek, tapi juga berupaya membangun sistem bisnis yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Nah, melalui video ini, saya akan membahas bagaimana proses perubahan tersebut dapat dianalisis menggunakan model perubahan Lewin, lengkap dengan contoh nyata dan insight kritisnya. Jadi, sebelum masuk ke studi kasusnya, kita pahami dulu konsep dasar dari model perubahan Lewin. Model ini menjelaskan bahwa perubahan organisasi terjadi melalui 3 tahapan utama: unfreeze, change, dan refreeze. Tahap pertama adalah unfreeze. Di tahap ini, organisasi itu mulai menyadari bahwa sistem atau cara lama itu sudah tidak lagi efektif dan perlu diubah. Pandemi COVID-19 itu menyebabkan pembatasan perjalanan dan penurunan aktivitas penerbangan secara global. Akibatnya, jumlah penumpang Garuda Indonesia itu turun drastis dan pendapatan perusahaan ikut menurun. Setelah organisasi sadar harus berubah, masuklah ke tahap kedua, change. Tahap ini adalah proses perubahan, di mana Garuda Indonesia itu mulai melakukan berbagai transformasi secara nyata. Perusahaan melakukan restrukturisasi utang dengan para kreditur, mengurangi biaya operasional, menyesuaikan jumlah dan rute penerbangan, serta memperkuat fokus bisnis pada rute yang lebih menguntungkan. Namun, proses perubahan ini bukan sesuatu yang mudah, karena dalam setiap perubahan pasti ada tantangan dan resistensi. Disinilah peran kepemimpinan menjadi sangat penting. Pemimpin itu harus mampu mengambil keputusan yang strategis. Dan tahap terakhir adalah refreeze. Tahap ini bertujuan untuk menstabilkan perubahan agar sistem itu dapat menjadi budaya baru dalam organisasi. Pada Garuda Indonesia, tahap ini terlihat dari upaya perusahaan dalam membangun sistem kerja yang lebih efisien, memperkuat layanan digital, dan menerapkan strategi bisnis yang lebih berkelanjutan. Penyederhanaan konsep. Kalau disederhanakan, model Lewin sebenarnya mirip seperti proses seseorang mengubah kebiasaan hidup. Pertama, dia sadar bahwa kebiasaan lamanya itu bermasalah. Kedua, dia mulai melakukan perubahan dan mempertahankan kebiasaan baru tersebut agar menjadi rutinitas yang lebih baik. Nah, konsep inilah yang juga diterapkan dalam perubahan organisasi. Menurut saya, kasus Garuda Indonesia menunjukkan bahwa kemampuan beradaptasi adalah hal yang sangat penting, baik dari perusahaan maupun individunya. Karena di era sekarang, perubahan itu bisa terjadi kapan saja. Teknologi perkembangan itu sangat cepat, persaingan juga itu meningkat, dan kondisi global juga sangat dinamis. Hal ini bukan hanya berlaku di perusahaan besar, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, model perubahan Lewin ini memiliki kelebihan karena mudah dipahami dan cocok digunakan untuk menjelaskan perubahan yang terstruktur. Namun di sisi lain, model ini juga memiliki keterbatasan karena di era modern saat ini, perubahan terjadi ini sangat cepat. Kadang organisasi itu belum sempat benar-benar stabil, tetapi sudah harus menghadapi perubahan baru lagi. Jadi, menurut saya, organisasi modern itu tidak hanya dituntut mampu berubah, tetapi juga harus mampu terus beradaptasi secara berkelanjutan. Dari studi kasus PT Garuda Indonesia, kita bisa memahami bahwa keberhasilan perubahan organisasi itu tidak hanya bergantung pada strategi bisnis, tetapi juga pada kepemimpinan, komunikasi, dan kemampuan beradaptasi menghadapi tantangan. Karena pada akhirnya, organisasi yang mampu bertahan bukanlah organisasi yang paling besar, melainkan organisasi yang paling siap untuk berubah. Saya Fitriani, terima kasih sudah menyimak video ini.